Tari kreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tari kreasi. Baiklah, sebelum memulai, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiwi Aulia Rahman dengan NIM 2202344 dengan dosen pengampu Bu Berlinda Wulandari, MPD, dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menyusun gerak tari kreasi dengan kelompok belajarnya. Peserta didik diharapkan mampu melakukan gerak tari kreasi sesuai dengan hitungan. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah jenis tari dengan pola gerak berasal dari gerak-gerak tari tradisional yang sudah ada. Pengembangan tari kreasi ini dilakukan dengan pengolahan gerak yang lebih bervariatif. Dalam tari kreasi dapat memasukkan unsur-unsur baru sehingga menambah nilai estetis dari tari kreasi tersebut. Selanjutnya yaitu jenis tari kreasi. Yang pertama, tari kreasi berpola tradisi. Tari kreasi berpola tradisi adalah tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik koreografi, iringan, rias busana maupun tata teknik pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisi. Yang kedua, tari kreasi tidak berpola tradisi atau non-tradisi. Tari kreasi tidak berpola tradisi adalah tari kreasi yang betul-betul lepas dari unsur tradisi, baik gerak, iringan, maupun rias busananya. Tari jenis ini dikenal pula sebagai tari kontemporer. Selanjutnya, ragam gerak dasar. Gerak dasar pada suatu tarian termasuk tari tradisional merupakan dasar untuk mengeksplorasi variasi gerakan. Unsur-unsur tersebut selanjutnya dapat dirangkai menjadi sebuah tarian yang utuh. Gerak dasar sendiri terdiri dari yaitu pertama, ragam gerak kepala. Ragam gerak kepala dapat ditemukan pada berbagai jenis tarian tradisional, misalnya pada tarian Jawa dan Sunda yang dikenal dengan istilah godeng atau Jawa dan godeng atau Sunda. Yang kedua, ragam gerak badan. Pada sebuah tarian, badan menjadi bagian yang tidak luput untuk digerakkan. Sebagian besar jenis tarian tradisional di Indonesia menggunakan arah hadap yang bervariasi, mulai dari memutar badan ke kiri dan ke kanan, ke bawah dan ke atas. Yang ketiga, ragam gerak tangan. Gerak tangan menjadi salah satu unsur pembentuk gerakan tari, jenisnya pun ada bermacam-macam. Yang keempat, ragam gerak kaki. Anggota badan lainnya yang kerap digunakan dalam tarian adalah kaki. Biasanya gerakan kaki berupa menyilang, membuka, menjinjit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu eksplorasi ragam gerak dasar tari tradisional. Yang pertama, tahap eksplorasi. Tahap paling awal berupa menjajaki ragam dasar gerak serta tahap penciptaan yang mengikut sertakan imajinasi di dalamnya. Yang kedua, tahap improvisasi. Dari hasil penjajakan gerak dasar kemudian dikembangkan sesuai dengan unsur dalam seni tari, misalnya unsur tenaga, ruang, dan waktu. Ragam gerak yang dihasilkan diharapkan makin beragam. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap ini berfungsi untuk mengeliminasi atau memakai jenis gerak tertentu yang sesuai dengan konsep tarian yang direncanakan. Yang keempat, tahap komposisi. Tahap paling akhir berupa merangkai berbagai jenis ragam gerak menjadi kesatuan tarian yang utuh. Selanjutnya, penyusunan karya tari kreasi. Menyusun sebuah karya tari bukanlah pekerjaan yang sulit, namun dalam penyusunan karya tari diperlukan kreativitas dan keuletan. Perhatikan langkah-langkah penyusunan karya tari berikut. Yang pertama, menentukan tema. Tema merupakan sumber pembuatan karya tari. Pada uraian subbab A, kamu telah
banyak mempelajari tema tari. Hal terpenting dalam pemilihan sebuah tema yaitu tema itu harus dapat ditarikan. Kedua, eksplorasi gerak tari. Langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi berbagai gerak tari. Pada kegiatan ini, penata tari atau penyusun tari mencari gerak-gerak untuk dibuat menjadi gerak-gerak tari yang sesuai dengan tema tarinya. Jika karya tari yang dibuat memerlukan alat untuk melakukan gerak tari, pada saat bereksplorasi juga perlu menggunakan alat. Gerak merupakan unsur utama dalam karya tari. Jika gerak-gerak tari hasil eksplorasi telah disusun menjadi sebuah karya tari, sebaiknya segera berlatih untuk mempergerakkan. Yang ketiga, menyiapkan iringan tari. Iringan tari merupakan unsur pendukung dalam karya tari, namun tari tanpa iringan bagaikan sayur tanpa garam. Oleh karena itu, iringan harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Untuk membuat iringan tari, biasanya dibantu oleh penata iringan. Penata iringan bertugas membuat iringan tari sesuai dengan kehendak penata tari. Iringan tari harus sesuai dengan tema tari dan gerak-gerak tariannya. 4, yaitu menyiapkan pendukung-pendukung lainnya. Unsur pendukung karya tari ada banyak macamnya, sebagaimana yang sudah kita bicarakan di depan. Dalam penyusunan sebuah karya tari, semua unsur pendukung tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya harus dipersiapkan secara matang sesuai dengan tema tariannya. Selanjutnya yaitu menentukan pola gerak tari kreasi. Dalam tahap eksplorasi, kalian harus menentukan gerakan mana yang menjadi gerakan tari. Di sini saya telah menemukan 3 pola gerak pada saat eksplorasi gerakan tersebut sebagai berikut. Pola gerak yang pertama, 1, 2, 3, 4. Pola gerak kedua, 1, 2, 3, 4. Pola gerak ketiga, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalian boleh kok menemukan gerakan selain dari 3, dan di sini saya hanya mencocokkan 3 gerakan dan hitungan 1 sampai 4. Dan ingat ya, gerakannya itu sebenarnya hitungannya 1 sampai 8. Tahap selanjutnya adalah menyusun pola gerak. Pola gerak yang telah kalian temukan, kalian susun menjadi satu ragam gerak tari. Di sini saya akan memberikan contoh satu ragam gerak tari sebagai berikut. Ragam gerak yang pertama yaitu pola pertama ditambah pola kedua, kembali lagi ke pola pertama, dan ditambah pola ketiga. Contoh gerakannya yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kembali lagi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ragam gerak kedua yaitu pola pertama ditambah pola kedua ditambah pola ketiga, kembali lagi ke pola pertama. Contoh gerakannya yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kembali lagi 1, 2, 3, 4. Dalam menyusun pola gerak, kalian boleh mengulang pola gerak yang sudah dipakai, kemudian diulang lagi pada pola selanjutnya, agar gerakan kalian juga semakin terlihat banyak. Baiklah, sampai di sini saja tentang penjelasan saya mengenai tari kreasi. Semoga kalian dapat memahami apa itu tari kreasi.